Assalamualaikum sahabat beriman, selamat datang di channel kami. Channel yang bertema seputar dakwah Islami. Mari sahabat, dukung channel kami agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi sahabat, anindi dan yang menonton. Mari kita simak, tolong jangan di-skip. Kisah si Badui yang cinta tulusnya kepada Rasulullah dan kepada Allah. Seorang lelaki Badui telah memeluk Islam, tetapi karena ekonominya yang terbatas dan tempat tinggalnya yang sangat jauh dari Madinah, ia belum pernah menghadap dan bertemu langsung dengan Nabi. Ia hanya berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadatan dari pemuka kabilahnya yang pernah mendapat pengajaran dari Rasulullah. Tapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah. Suatu ketika ia mengikuti rombongan kabilahnya, melaksanakan ibadah umroh ke Makkah, sambil tawaf sendirian, terpisah dari orang-orang lainnya. S1 Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah, Ya Karim, Ya Karim. Ia memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau dizikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana diajarkan Rasulullah. Karena itu, ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba, ada seorang lelaki yang mengikuti berjalan di belakangnya sambil mengucap juga, Ya Karim. Si Badui ini berpindah dan menjauh dari tempat orang tersebut sambil meneruskan zikirnya, karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya itu hanya memperoloknya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya dan mengucapkan di zikir yang sama. Akhirnya si Badui berpaling menghadapi lelaki itu dan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda memperolok-olokanku? Karena aku ini adalah orang Badui. Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan kulaporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah. Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah tersenyum, lalu bertanya, Tidakkah engkau mengenali nabimu, hai orang Arab? Belum, jawab orang Badui itu. Lalu bagaimana cara engkau beriman padanya? Aku percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun aku belum pernah melihatnya, dan membenarkan keputusannya sekalipun aku belum pernah melihatnya. Rasulullah berkata kepadanya, Wahai orang Arab, ketahuilah, aku inilah nabimu dan penolongmu nanti di akhirat. Melihat Nabi Muhammad di hadapannya, ia tercengang, seperti tidak percaya pada dirinya. Tuan, ini Nabi Muhammad? Tanya orang Badui itu. Iya, jawab Rasulullah. Ia pun segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata, Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan itu biasanya oleh hamba sahaya kepada tuannya. Percayalah, Allah mengutusku bukan untuk jadi seorang takabur yang minta dihormati atau diagungkan, tetapi untuk membawa berita. Ketika itulah malaikat Jibril turun, membawa berita dari langit. Malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan salam kepadamu, dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab itu, agar ia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah, bahwa Allah akan menghisabnya di hari mahsyar nanti, dan akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar. Setelah menyampaikan hal itu, malaikat Jibril pun pergi. Setelah Rasulullah menyampaikan pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada orang Arab Badui itu, maka orang Arab itu pun berkata, Demi keagungan dan kemuliaan Tuhan semesta alam, jika Dia membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan buat perhitungan kepadanya. Kata orang Badui itu, Apa yang akan engkau perhitungkan dengan Allah? Kata Rasulullah, Jika Allah memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kebesaran magfirahnya. Jawab orang Badui itu. Orang Badui itu berkata lagi,
Jika Allah Tuhan semesta alam memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan perhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa kedermawanannya. Mendengar jawaban orang Badui itu, Rasulullah pun menangis. Mengingat betapa benarnya kata-kata orang Badui itu, air mata beliau jatuh, membasahi janggutnya. Melihat itu, malaikat Jibril turun lagi dan berkata, "Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan berkata, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya dari tangismu, penjaga arsy lupa bacaan tasbih dan tahmidnya sehingga ia bergoncang." Maka Jibril alaihissalam melanjutkan, "Ya Muhammad, katakanlah kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya dan tidak akan memperhitungkan kemaksiatan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa gembiranya orang Badui itu mendengar kabar itu. Ia pun menangis karena tidak berdaya menahan haru dan bahagianya. Sungguh beruntung orang Arab Badui itu. Ia mencintai dan meyakini kenabian Rasulullah SAW, walaupun ia belum pernah melihat dan mengenal sosok mulia baginda Rasulullah. Sehingga dia dipertemukan oleh Allah kepada kekasih utusannya baginda Rasulullah di tempat mulia, di mana seluruh umat Islam menjadikan tempat itu sebagai kiblat untuk beribadah kepada Allah. Di sisi lain, walaupun ia dikenal seorang Arab Badui, di mana kedudukannya dipandang rendah di mata manusia pada masa itu. Namun, siapa sangka, keimanannya yang kuat kepada Allah, disertai ilmu yang dimilikinya tentang sifat-sifat Allah, membuat malaikat Jibril turun ke bumi, membuat Rasulullah menangis hingga arsy berguncang. Karena malaikat penjaga arsy lupa bertasbih, disebabkan tangisan Rasulullah, akibat amalan dizikir, Ya Karim. Ya Karim yang diucapkannya ketika bertawaf di depan Ka'bah, serta kata-kata penuh hikmah yang disampaikannya kepada Rasulullah, membuat dirinya mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala dosanya diampuni dan dijamin kelak akan masuk surga tanpa hisab, dan menjadi teman Rasulullah di surga kelak. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.